Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil proyek UAS untuk memenuhi mata kuliah pengolahan sinyal digital dengan dosen pengampu Bapak Jan Sendri. Pada kelompok kami terdapat 5 anggota, yaitu Rahman Krisna Sanjaya, Dwi Probosari, Muhammad Lutfi Asmi, Nur Asih Reno Penggalih, dan Devanya Maulidia Nugraha. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu merupakan konsep dasar filter digital atau FIR dalam konteks DTMF. Apa sih itu filter digital? Filter digital adalah sistem pemrosesan sinyal yang memodifikasi frekuensi tertentu dari sinyal digital. Dalam sistem DTMF, filter digunakan untuk memisahkan dan mengenali dua frekuensi yang membentuk setiap digit nomor telepon. Sinyal DTMF sendiri, setiap digit dibentuk dari dua frekuensi, yaitu sinusoid yang dijumlahkan menjadi satu sinyal gabungan. Kemudian untuk filter FIR atau Finite Impulse Response merupakan filter non-rekursiv yang stabil dan memiliki fase linear yang dirancang dengan fungsi FIR1 pada MATLAB. Untuk metode window, ada Hamming, Hanning, Rectangular, dan Blackman. Digunakan untuk membentuk koefisien filter FIR dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang terakhir, ada analisis frekuensi atau FFT digunakan untuk menganalisis frekuensi dominan pada sinyal sehingga digit nomor telepon dapat dikenali kembali. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja program decoding sinyal DTMF menggunakan filter FIR pada tugas pengolahan sinyal digital ini, di mana secara sederhana program ini akan menerjemahkan kembali sinyal audio menjadi angka telepon yang utuh. Seperti yang kita ketahui, setiap tombol pada telepon bekerja menggunakan prinsip DTMF, di mana satu angka diwakili oleh kombinasi dua frekuensi, yaitu frekuensi rendah dan satu frekuensi tinggi. Untuk mendeteksi frekuensi-frekuensi tersebut, langkah pertama yang digunakan program adalah merancang 7 buah filter bandpass berorder 80 menggunakan window Hamming. Filter-filter ini akan dibagi tugasnya menjadi 4 filter untuk mengosilasi frekuensi rendah dan 3 filter untuk frekuensi tinggi, di mana selanjutnya program akan membaca sinyal masukan secara bergantian digit demi digit. Setiap bagian sinyal tersebut dilewatkan ke 7 filter menggunakan metode fast Fourier transform, dan penggunaan fast Fourier transform ini adalah untuk menghitung nilai energi frekuensi sehingga program bisa mencari nilai puncaknya, dan dari dua frekuensi akan dicari frekuensi yang dominan yang menyusun sinyal tersebut. Setelah satu frekuensi terdeteksi, program masuk ke tahap decoding, di mana kombinasi kedua frekuensi ini akan dicocokkan dengan standar DTMF menggunakan if-else, di mana dari sinyal yang didapat akan dicari kombinasinya. Misal kombinasi 697 dan 1209 akan diterjemahkan menjadi angka 1 dan seterusnya akan dicari berurutan sehingga akan menjadi sebuah nomor telepon yang lengkap. Jadi secara keseluruhan proses decoding ini berhasil dan akurat apabila nomor telepon yang diterima pada sisi receiver sama persis dengan nomor yang akan dikirimkan oleh transmitter. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program encoding dan decoding sinyal DTMF menggunakan filter digital FIR. Sesuai dengan ketentuan program bahwa sistem hanya akan memproses nomor telepon dengan panjang 10 hingga 13 digit. Apabila nomor digit tidak sesuai, kurang atau lebih dari ketentuan, maka program akan menolak input dan proses decoding tidak akan dilakukan. Langsung saja kita jalankan programnya. Di sini akan tertampil jendela digital filter DTMF yang mana terdapat kotak untuk transmitter dan juga receiver, serta keypad untuk memasukkan nomor. Kita coba dengan nomor yang tidak sesuai. Saya akan menginputkan 7 digit nomor. Langsung kita klik call. Maka akan tertampil kalimat bahwasanya nomor telepon tidak valid karena kurang dari ketentuan. Sekarang kita coba masukkan nomor yang sesuai. Kita klik call.
Hasilnya dapat dilihat pada kolom receiver, di mana nomor yang diterima akan sesuai dengan nomor yang dikirimkan atau pada kolom transmitter. Hal ini menunjukkan bahwa filter FIR yang dirancang telah bekerja dengan baik dan membantu identifikasi frekuensi DTMF. Ada soal nomor 2, diberikan sebuah filter kontinu dengan fungsi transfer HS sama dengan 2S per 2S per 10 dan frekuensi sampling sebesar 250 Hz. Tugas yang diberikan adalah mengubah fungsi transfer kontinu tersebut menjadi filter digital IIR menggunakan metode Tastin atau bilinear transform. Berdasarkan materi filter digital IIR, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengubah filter analog menjadi filter digital adalah transformasi bilinear. Karena pada soal diminta menggunakan metode Tastin atau bilinear transform, maka metode ini digunakan pada penyelesaian soal. Pada materi transformasi sistem kontinu ke diskret, dijelaskan metode Tastin atau trapezoidal rule. Metode ini bekerja dengan mengganti variabel S pada fungsi transfer analog menggunakan persamaan transformasi Tastin berikut. Langkah pertama adalah menghitung periode sampling, yang dimana rumusnya adalah delta T sama dengan 1 per Fs. Karena frekuensi sampling yang diberikan pada soal adalah 250 Hz, maka diperoleh delta T sama dengan 1 per 250, yang dimana nilainya 0,04 second. Selanjutnya digunakan rumus transformasi Tastin, yang dimana rumusnya adalah S sama dengan 2 per delta T dikali 1 min Z pangkat min 1 per 1 plus Z pangkat min 1. Nilai periode sampling yang telah diperoleh sebelumnya yaitu 0,04 detik disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut. Setelah substitusi diperoleh bentuk baru variabel S, nilai inilah yang kemudian digunakan untuk menggantikan variabel S pada fungsi transfer awal. Langkah berikutnya adalah memasukkan hasil transformasi tersebut ke fungsi transfer awal, yang dimana fungsi transfer awal yang semula yaitu HS sama dengan 2S per 2S plus 10 diubah dengan mengganti setiap variabel S menggunakan hasil transformasi Tastin. Kemudian dilakukan penyederhanaan aljabar hingga diperoleh bentuk fungsi transfer digital. Dari proses penyederhanaan diperoleh fungsi transfer digital IIR yaitu HZ sama dengan 0,9901 minus 0,9901 Z pangkat min 1 per 1 per 0,9802 Z pangkat min 1. Dan terlihat bahwa koefisien pembilang yang diperoleh adalah 0,9901 dan minus 0,9901. Sedangkan koefisien penyebutnya adalah 1 dan minus 0,9802. Dengan menggunakan frekuensi sampling sebesar 250 Hz dan metode Tastin fungsi transfer kontinu yaitu HS sama dengan 2S per 2S plus 10 berhasil diubah menjadi fungsi transfer digital yaitu HZ sama dengan yang diperoleh sebagai berikut. Dia merupakan filter digital IIR hasil transformasi dari sistem analog yang diberikan pada soal. Dari perhitungan manual menggunakan metode Tastin, kita sudah memperoleh hasil transfer function filter digital IIR. Nah, sekarang hasil ini akan kita coba buktikan menggunakan MATLAB. Di MATLAB, pertama kita bentuk dulu filter kontinunya. Variabel S ini didefinisikan dengan fungsi TF. Lalu kita masukkan HS sama dengan 2S dibagi 2S per 10. Dan kita simpan sebagai HC. Selanjutnya kita tentukan frekuensi samplingnya, yaitu 250 Hz, sehingga sampling time T sama dengan 1 per 250. Kemudian untuk mengubah filter kontinu menjadi discrete, kita pakai fungsi C2D, singkatan dari continuous to discrete. Dengan metode Tastin, hasilnya kita simpan sebagai HD. Kita jalankan programnya. Di command window, MATLAB menampilkan dua hasil. Yang pertama HC, filter kontinunya, dan yang kedua HD, hasil konversinya, yaitu 0,9901 Z min 0,9901 per Z 0,9802 dengan sample time 0,004 detik. Kalau kita bandingkan, hasil MATLAB ini identik dengan perhitungan manual kita. Bedanya hanya pada cara penulisan. MATLAB memakai pangkat Z positif, sedangkan perhitungan manual memakai pangkat Z minus 1. Jadi perhitungan kita terbukti benar. Nah, terakhir kita lihat grafik respon frekuensinya. Garis biru ini adalah filter analog, dan garis oranye adalah filter digital hasil Tastin.
Terlihat kedua garis berhimpit hampir sempurna, baik magnitud maupun fasa. Artinya filter digitalnya berhasil meniru filter analognya.